الفرحة هي يوم فرح كده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling penting adalah nikmatul iman wal hidayah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Muttaqin. Kaifa Ustadz? Khair. Ustadz Muttaqin ini khair wa afiyah. Alhamdulillah. Ustadz Muttaqin ini dulu adalah tenaga pengajar juga anak-anak di Semamuga. Ya, namun sekarang sudah pensiun, Retired. Iya. Retired. Ya. Namun tidak berhenti di dalam berdakwah, tetap sekarang menjadi pengasuh di Pondok Pesantren An-Nur, Tanggulangin, Sidoarjo. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Muttaqin akan menyampaikan materi tentang Al-Wala wal Barok, yang merupakan satu rangkaian dari materi akidah dan juga tauhid, Ustadz ya. Untuk Ustadz Muttaqin berkenaan dengan Al-Wala wal Barok ini, Al-Wala ini pun jarang kita dengar mungkin ya di kalangan para mubalik, jarang sekali yang menyampaikan ini. Juga di kalangan masyarakat. Kira-kira Ustadz, bagaimana penjelasan yang bisa diterima umat dengan mudah tentang Al-Wala ini, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Terima kasih pertanyaan Ustaz Faris ini. Abot ini. Abot saja. Pertanyaan yang berbobot. Ya, Al-Wala ini saya sendiri pribadi ini juga baru dengar Al-Wala itu apa. Terus saya dapat modul, Al-Wala itu ternyata dari kata wali. Wali di Quran itu dijelaskan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu wali. Wali di sini itu pembimbing, yang membimbing, pemimpin, pelindung, pendidik. Nah, itu dari atas ke bawah. Sehingga kalau dari bawah itu bukan wali tapi al-wala, kesetiaan, ubudiyah, atau kalau orang Jawa itu ngawulo. Makanya Rasulullah disebut Abdullah, ini anak Abdullah, waladhi nafsi biyadi. Kehidupan kehidupanku ini ada di tangan, di genggaman Allah. Jadi Al-Wala ini berhubungan dengan kesetiaan seorang hamba kepada penciptanya Isam Khalid, dan dampaknya itu setia dengan orang yang sesama muslim, sesama iman. Jadi keharmonisan hubungan yang baik secara vertikal
atau hablum minallah dibangun terlebih dahulu, kemudian hablum minannasnya hubungan horizontal sama manusia itu juga harus dibangun dengan baik, Ustaz ya. Jadi akidah dengan al-wala ini seperti mata uang, Ustaz Faris. Masya Allah, dompetnya kan Ustaz. Ini dapat dari Bu Oma. Jadi ini umpama akidah ini ada gambarnya Pak Karno sama Pak siapa? Hatta. Pak Hatta. Nah, akidah itu ibaratnya gambar Pak Karno sampai Pak Hatta. Terus al-wala itu gambarnya apa ini Pak Faris? Apa itu? Penari. Gambarnya penari. Iya, Bali. Oh, bukan orang Bali. Mana? Orang Sulawesi. Jadi akidah dan yang disebut Pak Waris hablum minallah wa al-wala itu hablum minannas itu harus ada gambarnya. Oke, kalau mungkin mata uangnya receh Ustaz ya. Ya. Dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Seperti itu. Saling berkaitan yang tidak pernah terlepas. Satu sisi ada gambarnya, satu sisi nggak ada. Kita belikan itu nggak laku. Ya. Harus ada apa? Saling berkaitan, saling berkesinambungan. Ya, itu betul Ustaz Faris. Jadi al-wala ini horizontal, manifestasi kalau bahasa Indonesia, manifestatif, cerminan dari akidah itu menelurkan akhlak yang setia kepada sesama, seperti difirmankan Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bainakum. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'dukum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Jadi di sini pas dengan sinyalemen Ustaz Faris tadi itu berkaitan bersambungan. Ayatnya aja Allah malah mendahulukan al-wala, kemudian baru al-wala, mendahulukan akidah, kemudian al-wala. Suratnya itu betapa pentingnya hablum minannas. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan itu auliya'u ba'dum auliya'u ba'din, saling setia. Misalkan saling melindungi, saling yang lain, tolong menolong. Seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sudah menjadi tradisi hablum minannas, yaitu di Muhammadiyah itu didirikan yatim piatu, panti asuhan, rumah sakit, PKU, rumah sakit, terus apa lagi, madrasah, kan itu mencerdaskan bangsa. Betul. Kemudian apa Pak? Bakti sosial, ada bencana, Muhammadiyah selalu hadir. Bahkan dalam ayat atau hadis ya, saya agak lupa. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama bainahum. Ayat itu saja. Ya. Ayat Quran ya. Ayat dari Al-Qur'an ya. Jadi kita ini dengan sesama itu kasih sayang, harus berkasih sayang. Jangan dibalik. Iya, sesama muslim musuhan. Karena Fulus. Makanya Allah
mengatakan wayastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Orang itu kalau udah bisa dibeli, Ustaz, itu pikirannya itu male ayat. Iya. Kalau Allah menyuruh auliyau ba'dum ba'din ruhamau bainahum, malah diwali asidau bainahum ruhamau bil kufar. Ruhama bainal kufar. Itu syirik. Iya. Syirik sosial. Orang yang melenceng dari Allah terjebak syirik, namanya syirik sosial. Maka sangat penting materi ini diangkat oleh Ustadz Faris ini di samping moderator sebagai top leader di dalam Itu berkat acara berkat doa antum juga. top leader. Ini guru saya ya. Gak sembarangan ini. Jadi memilih materi itu sangat tepat dengan kehidupan masyarakat sekarang. Kemudian Ustaz, bagaimana cara mengimplementasikan al-wala dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini juga pertanyaan yang berbobot. Bagaimana caranya mengimplementasikan, melaksanakan, membuktikan al-wala ini biar tidak jadi slogan. Itu dibuktikan. Kata Rasulullah SAW, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jarahu ini tetangga, yang dimaksud ini orang yang hidup dekat dengan rumah kita, itu manusia. Kembali ke hablum minan nas. Kemudian tamu yang bertamu ke rumah kita atau ke areal kita itu juga manusia, kembali kepada hablum minan nas. Keimanan seseorang itu, kata Rasulullah, diukur sejauh mana dia menghormati orang lain. Dimulai dari yang terdekat. Terdekat. Ada lagi di Quran itu wasahibu bil jambi. Iya. Tetangga tidur itu istri. Jadi wa asiruna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu. Itu bukan hal sepele, itu amanat Allah. Kalau sebagai suami tentunya Menghargai istri. Istri. Seorang istri pun mendahulukan suami. Iya. Kalau anak-anak, sebagai seorang anak yang harus sampai utamakan adalah orang tua dahulu saja. Malah ada hadis laisa minna malam yarham saghirana walam yuqir kabirana. Betul. Tidak dinamakan orang beriman kalau dia itu tidak ada kasih sayang dengan Yang lebih orang yang muda. lebih muda. Tidak ada belas kasih sayang. Dan bukan golonganku orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua. Ini jelas al-wala itu sangat membumi, sangat hubungan erat antara akidah, keyakinan dengan Allah dan syariat. Jadi satu di al-wala. Ini yang mulai terkikis saat ini saja. Terkikis. Ini yang sudah mulai Terkikis karena pengaruh-pengaruh apa itu? teknologi, HP, digital, TV, yang apalagi komputer, laptop, globalisasi lah. globalization, environment, influence, pengaruh Globalisasi. Bahasa Inggrisnya harus ini. Wajib itu saja. Coba nanti al-wala implementasinya itu kalau di Muhammadiyah itu bedah rumah.
apa Pak Waris namanya itu? Pak dulu itu Pak Wawan yang almarhum itu loh, yang suka lazismu, bedah rumah. Iya, itu sangat menyentuh di dalam dakwah bil hal. Muhammadiyah tidak hanya public speaking, betul. tapi realism action. Tidak hanya mau itu hasanah, tapi lebih uswatun Hasanah. Awalnya gitu, sambung ya. Iya. Bahkan ketika ada bencana-bencana pun Muhammadiyah selalu terdepan. Itu implementasi dari awal itu action. Dan itu yang diajarkan oleh Kiai Haji Iya. Ahmad Dahlan. Apa itu suratnya Pak Faris? Masih ingat? Sing makan-makan itu. Sing biasa dipakai Pak Dahlan nek ngaji. Ara'aita al-bidin. Al-Ma'un. Yai kok mesti ngajinya Al-Ma'un. surat itu aja sih bener. Kok tidak ganti-ganti? Kok ganti-ganti? Ternyata di situ awal memberi makan. Jadi orang yang sholat, orang yang masuk beriman, tapi dia tidak peduli dengan lingkungan itu, ya tidak payah juga. Iya. Imannya itu nggak laku. Harus dibuktikan dengan itu Perbuatan. peduli dengan lingkungan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi Akhirnya ma yuhibbu nafsihi. Masya Allah. Seorang tidak dikatakan seorang beriman sampai mencintai saudaranya sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau dia suka sesuatu diukur orang lain ya suka. Kalau dia sakit, kalau saya begini ini saya, kalau orang berbuat gini ini saya sakit maka saya nggak berbuat begini. Iya. Dan kepedulian terhadap sesama muslim ini juga harus terus digelorakan, Ustaz. Jadi implementasinya itu action in the middle of the society. Saya pun cukup kecewa, Ustaz. Beberapa hari yang lalu itu soleh. ada dana sosial untuk Oh iya. beberapa teman itu mengumpulkan dana, menggalang dana untuk membantu saudara muslim yang ada di Syria. Ternyata ada yang mengatakan itu dana untuk teroris. Itu kan sangat ngawur. Nah itu tadi Padahal kita murni membantu saudara kita yang ada di Syria. Orang yang nggak suka Islam itu nggak ruhama. Asidak. Kalau dalam surat As-Saff itu Ya. yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim walau mutimmu wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Orang kafir itu selalu ingin mengadu domba. Nyebul, meniup cahaya Allah, memadamkan. Iya. Ucapan mereka itu Ucapannya itu memperkeruh. Menunjukkan ketidaksukaannya. Badatil baghdau min afwahihim wa ma tukfi fi sudurihim akbar. Orang nggak suka itu sudah tampak dari cara bicara. Kemudian apa yang disembunyikan itu lebih besar. Ketidaksukaan. Itulah Pak Haris implementasi dari awal itu. Kalau istilahnya Bapak Profesor Amin Rais itu action speak louder than speech, than public speech. Maksudnya action amal soleh itu berbicara lebih lantang. Dakwah bil hal itu Lebih cetok, suaranya timbangannya cuma pidato saja. Iya. Nyuruh infak tapi dia nggak mau infak. Langsung kasih. Baik, Ustaz. Selanjutnya istilah al-barok, Ustaz. Iya juga. Al-barok. Ini juga jarang kita dengar juga.
Ini menurut Ustadz penjelasan yang mudah untuk kita terima, diterima umat itu tentang Al-Baro ini seperti apa Ustaz? Ya. Al-Baro ini juga jarang kita dengar istilah Al-Baro. Saya sendiri pribadi itu juga Al-Baro, Al-Baro apa saya itu di rumah, makanya saya cepet-cepet hubungi Ustadz Waris itu modulnya untuk menjadi sumber pengertian. Ternyata Al-Baro itu di Quran banyak sekali. Banyak saja. Al-Baro itu. Tadi saya temukan di surat Hud ayat 35. Ini kata-kata Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika berdakwah berapa tahun Pak Waris? 950 tahun ya. Ya. Kurang lebih segitu. Ya, kata Allah itu sudah yang beriman cuman yang sudah beriman itu saja. Jadi ketika Nuh itu mendapat perintah membuat kapal itu dihina oleh umatnya itu. Nuh, wong nggak ada air kok bikin kapal di daratan, kamu ini sudah gila. Kamu nanti saya hina kamu ketika datang ajab Allah. Nah, Nuh mengatakan wa ana bari'um mimma tujrimun. Saya lepas diri. Jadi barok itu memisahkan diri, ada batas yang pasti. Tidak bisa orang yang al-wala, orang yang setia kepada Allah dan toleransi dengan lingkungan itu bersatu. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak bisa dicampur adukan. Baik perbuatan atau grupnya, kelompoknya. Fi'atun tuqatilu fisabilillah, kelompok yang terang membela agama Allah. Wa fi'atun tuqatilu fisabilillah. Apa makana mu'minan kaman kana fasikon la yasawu. Tidak bisa sama. Tidak, harus ada batas. Walau terhadap anaknya sendiri. Nah, ketika gelombang besar mau jungkal jibal, sudah semakin tinggi. Gelombang sing padha karo gunung. Wis gunung itu digulung sama air. Itu Nuh itu memanggil anaknya, ya bunaya irkam ma'ana. Anakku naiklah ke kapal. Terus anak itu jawab, sa'awi ila jabilin ya'simuni minal ma'. Enggak mau saya akan naik gunung, di puncak gunung saya akan selamat dari banjir yang besar ini loh. Coba Pak Waris, orang itu dalam mempertahankan kekufuran itu dibelani jihad sampai munggah gunung misalnya. Iya, sampai dia meninggal di situ di telan air. Jadi orang yang mempertahankan kekufuran itu anaknya loh itu tidak mau iman. Jadi kata-kata Nuh itu berdoa kepada Allah, inna ibni min ali, niku anakku loh ya Allah, niku anakku loh. Terus Allah mengingatkan Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu sholeh. Nuh, itu bukan anak kamu.
bukan keluarga. Itu anakmu tapi bukan keluargamu. Karena amalnya itu tidak soleh, tidak selaras sejalan dengan amalmu. Jadi kamu bariun, kamu harus memisahkan diri. Nah, dengan peringatan Allah itu, Nuh sadar begini, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa laka bihi ilmun wa in lam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, ngapunten, minta ampun ya Allah, saya tidak akan berbuat seperti itu karena keterbatasan ilmu saya. Ya Allah, seandainya tidak kau beri hidayah, tentu aku menjadi orang-orang yang rugi. Jadi Al-Bara ini tegas antara memisahkan yang hak dan yang batil. Harus walau karena apa hukum, kalau seandainya yang mengajak syirik itu ayahmu, wala tuti'un, jangan kau taati. Itu di surat Syu'ara, di surat Luqman juga ada betapa tegasnya Allah memberi pelajaran Al-Bara. Ibaratkan air dan minyak tidak akan mungkin bisa menyatu, ya. Yang hak tidak akan mungkin bisa dicampur dengan sesuatu yang batil. Gak oleh orang akidah itu, kalau iya, ya, kalau enggak. Jadi tegas. Ngaku muslim tapi masih ngalap berkah ke kuburan. Istilah itu njaluk barokah kuburan. Iya. Kalau ziarah saja tidak apa-apa kan. Terus apa? Tapi Pak Waris sing terjadi di masyarakat iya. Apa sembahyang tapi nang Gunung Kawi. Iya. Yang apa malah? Iya. Pak Waris bisa lah contoh-contohnya membantu saya untuk memberi contoh. Nggak saya jauh-jauh di Gunung Kayu, di Sidoarjo ini tempat-tempat yang keramat itu. Iya, banyak yang mengunjungi ya pakai peci, pakai baju tamu, pakai putih. Iya. Termasuk nyogo nang laut jenenge apa? Saat nyadran kan jaluk barokah sing jaga laut. Iya. Sing jaga laut itu kan Allah ya. Padahal menyuruh iya karena budu, iya karena stain. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz Mutakin sudah sangat jelas bagaimana definisi al-wala dan al-bara. Saya ulangi sekali lagi ya Pak. Al-wala itu kesetiaan sesama hablum minan nas, sesama makhluk. Tidak hanya manusia tapi alam, bisa lingkungan. Kemudian al-bara itu pemisah yang tegas antara yang hak dan yang batil. Sip. Jadi insya Allah itu anak-anak mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Mutakin. Luar biasa sekali. Seorang Ustaz yang alumni dari Lontor, ya, sekarang pengasuh Ponpes An-Nur juga. Dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz Mutakin ini senantiasa istiqomah di jalan dakwah. Baiklah anak-anak, kita tutup materi kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.